hati, Mbak ini libur nggak? Oh nggak ada liburnya. Oh tidak libur, tapi paling yang datang sedikit gitu. Karena hujan deras. Ternyata Masya Allah, Tabarakallah, ibu-ibu semua hadir di sini. Saya tidak tahu sampai di sini hujan-hujanan atau enggak, ternyata banyak sekali. Sekarang ibu semua mengerti dan paham apa arti itu iman. Iman itu yang membawa kita untuk mau bersegera dalam ibadah kepada Allah. Jadi yang menghadirkan ibu-ibu di sini semua pada malam hari ini, pada sore hari ini dalam keadaan hujan dan deras, itu karena ada iman di hati. Tanpa adanya iman, gak mungkin mau susah-susah ke sini. Nah, inilah yang kita rasakan manisnya iman. Gak ada takut kehujanan, gak ada takut masuk angin, takut kepleset di jalan, tetapi apa? Kecintaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, manisnya iman kepada Allah, itulah yang menghadirkan ibu-ibu di sini. Sebagai contoh, ketika di Masjidil Haram, kalau bulan puasa itu ayatnya panjang-panjang, bisa sampai setengah juz. Kalau satu kali sholat itu, satu kali tarawih itu bisa 1 juz. Tapi yang bapak-bapak tua terus mengikuti, dia udah tua, udah renta, dia terus sampai selesai mengikuti tarawih yang panjang tersebut. Sehingga ada anak muda yang tanya, Pak, kok bapak kuat sih berdiri lama-lama? Saya aja yang muda gak kuat, kok bisa lama-lama berdiri sholat, kok bapak kuat? Jawaban kakek tadi apa? Nak, kamu sholat dengan menggunakan tenaga, pasti kamu kelelahan. Tapi saya sholat menggunakan iman. Maka yang kita rasakan adalah cuma menikmati. Nah, itu bedanya orang yang mengerjakan ibadah dengan iman dan tenaga. Sekarang banyak sekali anak-anak muda, laki-laki yang sehat, mikir kok kalau mau ke masjid hujan-hujan deras kayak gini, hujan di rumah aja, nanti masuk angin piye, nanti ini ya gitu, macam-macam alasan, karena dia ke masjid dengan menggunakan tenaga. Tapi kalau dengan iman, Masya Allah, Alhamdulillah hujan, berarti doa-doa terkabulkan. Nikmat sekali hujan ini tetap berada di masjid. Karena ternyata yang namanya amal mulia itu, ibu-ibu, amal mulia itu adalah ketika kita mengerjakannya, kita bahagia. Ibu-ibu bahagia nggak sampai di sini pas kehujanan, hujan-hujan seperti ini? Itu disebut amal mulia. Kira-kira ada yang nyesel nggak? Wah, mau nih rasa rene hujan? Enggak ya? Nah, amal mulia itu bisa kita tahu, oh ternyata kita sudah melakukan amal mulia, tanda-tandanya kita bahagia. Alhamdulillah, walaupun hujan saya bisa berangkat ke masjid. Semua tanda-tanda kita melakukan amal mulia kalau kita bahagia. Kalau kita bisa memaafkan orang, ya. Ada yang sudah berbuat salah sama kita, udah menyakiti hati kita, terus kita maafkan. Kalau kita tidak bahagia setelah memaafkan, itu berarti kita tidak melakukan amal mulia. Udah tak maafin, tapi aku isi gondu, isi mangkel, gitu. Itu berarti kita tidak melakukan amal mulia. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa memaafkan. Nah, itu baru tercatat sebagai amal soleh yang sangat mulia. Ya, jadi kita paham ya, tanda-tanda kita melakukan amal soleh itu kita bahagia. Kita puasa seharian, setelah berbukanya Masya Allah berbahagia sekali. Alhamdulillah hari ini saya sudah berpuasa. Bukan wah gelo aku puasa, oh ada mantenan makannya enak-enak. Nah itu puasa kita tidak jadi amal mulia. Itu artinya keterpaksaan.
Ya, jadi tanda-tanda kita sudah melakukan amal mulia adalah kita bahagia setelahnya. Sama, saya juga melihat wajah-wajah ibu yang berangkat ke masjid ini, hujan deras, tetapi tetap semeringah, bahagia, duduk manis, mengikuti pengajian. Insya Allah ini akan tercatat sebagai amal mulia. Insya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, rahimakumullah, kita baru saja selesai melaksanakan apa ibu? Pesta demokrasi. Ya, yang namanya pesta harusnya ada makan-makan ya, tapi kok nggak ada ya. Sudah melaksanakan pemilu, semua ikut memilih kan, nggak ada yang golput, insya Allah ya. Nah, ada rasa gimana bu? Saya merasa seperasaan dengan ibu. Tadinya saya, ya Allah, tolong untuk pemilu kali ini saya bisa di umur mungkin belum tentu 5 tahun lagi kita bisa memilih kan. Tolong saya dipilihkan pemimpin yang cerdas, taat agamanya, bisa menjadi imam, bisa ngaji, bagus tutur bahasanya, tingkah lakunya, sehingga saya bisa mewariskan kepada anak cucu saya nanti suatu negara yang sangat bermartabat, yang bersih dari korupsi, yang taat hukum. Jadi itu doa saya, ya Allah tolong gitu. Tapi ketika harapan tidak terlaksana, tidak sesuai kenyataan, di situ saya kemudian istighfar banyak-banyak, karena dikatakan bahwa pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya. Gitu. Kalau pemimpinnya tidak baik, pasti kebanyakan rakyatnya itu tidak baik. Kalau pemimpinnya itu tidak bisa baca Quran, pasti kebanyakan rakyatnya tidak bisa baca Quran. Nah, inilah kita sekarang diuji oleh Allah untuk banyak-banyak mohon ampun. Barangkali karena kesalahan rakyat kebanyakan Indonesia ini kita belum diberi rezeki pemimpin yang baik. Jadi bukan salah mereka aja, salah kita. Karena itu pada malam hari ini saya akan mengingatkan kembali surat At-Tahrim ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya pasti sudah hafal. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Gitu. Jadi nggak usah susah-susah kita ngurusin orang-orang yang di atas sana, nggak nyampe kita. Mau kita demo, mau kita apapun, nggak akan merubah keadaan. Nggak akan merubah keadaan. Tetapi kewajiban kita setelah melihat fenomena ini, kita tidak diberi rezeki pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa ngaji, pemimpin yang taat hukum, pemimpin yang cerdas, yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya, maka kita harus berpikir, ini jangan sampai lagi terjadi. Kita diberi tanggung jawab oleh Allah, terutama ibu-ibu ini, untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Kita diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita di dalam keluarga kita, supaya nanti kelak mereka besar, mereka jadi gubernurnya, mereka yang jadi anak-anak yang sudah kita didik baik ini, yang jadi presidennya, yang jadi DPR-nya, yang jadi ketua KPK-nya, yang jadi polisinya, yang memimpin negara ini. Anak-anak yang sudah kita didik dengan beriman dan bertakwa. Insya Allah tidak akan ada kekecewaan lagi. Maka tanggung jawab kita sebagai ibu-ibu melahirkan generasi yang paling baik. Imaman, menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Gitu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina
qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Terakhirnya itu wa ja'alna, itu artinya menjadikan pemimpin yang bertakwa. Artinya apa? Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya semua sudah bertakwa, anak kita jadi pemimpinnya. Berarti anak kita yang luar biasa takwanya. Kira-kira kalau satu Indonesia mengikuti apa yang diperintahkan Allah dalam At-Tahrim ayat 66 ini, anfusakum, masing-masing ibu menjaga, mendidik anaknya untuk jauh daripada api neraka, meninggalkan apapun yang Allah larang, apapun yang Allah benci. Kira-kira nanti pemimpinnya seperti apa, Bu? Kira-kira pemimpinnya nanti akan lahir daripada ibu-ibu yang melahirkan, yang mendidik anak-anaknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah negeri yang baldatun toibatun warobun gofur insya Allah akan terlaksana. Negeri yang aman, damai, makmur, sejahtera, dan selalu Allah beri pengampunan. Ya. Jadi sekarang kita, apa yang harus kita lakukan dengan fenomena ini, bahwa tadi pemimpin cerminan daripada kebanyakan kita harus terpanggil untuk lebih fokus dalam mendidik anak-anak kita ini. Lebih fokus. Kemudian bagaimana cara kita mendidik anak-anak ini? Dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Nah, pertama yang harus kita didik anak kita itu adalah tauhid. Dan sembahlah Allah, jangan engkau persekutukan dengan apapun. Tauhid. Selalu kita harus menanamkan tauhid di dalam hati anak-anak kita. Misalnya anak-anak itu mau misalnya, ya maaf ya, sebagai contoh aja. Ketika saya ditelepon oleh anak saya yang di Mesir, ya, ini contoh tauhid itu, bagaimana kita mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Ditelepon oleh anak saya yang di Mesir, nangis-nangis. Ma, besok ujiannya berat sekali. Aku belum siap, Ma. Bu, aku ya belajar, Tona. Bu, aku belajar semalam suntuk juga nggak akan bisa, Ma, percuma. Ini killer banget, aku pasti nggak lulus. Gimana ini, Mbak? Aku pasti nggak lulus. Terus saya bilang, Nak, kewajiban kamu itu belajar, bukan pada hasil. Hasil itu haknya Allah. Mau kamu bilang kamu dibikin bisa atau enggak, itu urusannya Allah. Kamu belajar bukan buat lulus. Kamu belajar karena belajar ibadah kepada Allah. Ini contoh tauhid yang kita tanamkan kepada anak, bahwa kita selalu mengingat Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, merasa bahwa kita ini semuanya diatur oleh kemauannya Allah. Ini tauhid. Dan benar besoknya dia telepon sambil cerah ceria itu. Weh, Nak, Mama, kelihatannya udah lagi senang, Nak. Gimana ujiannya? Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah aku nggak lulus. Mampu mengucapkan alhamdulillah di saat kita susah, itu adalah iman yang paling tinggi. Alhamdulillah uang saya hilang. Sanggup nggak, Bu? Ketika kita ditipu orang, kita dicuri, alhamdulillah uang saya hilang. Berarti Allah membantu membersihkan rezeki yang sudah saya dapatkan dari mulai kecil sampai sekarang. Mampu mengucapkan alhamdulillah di saat kita mendapatkan kesulitan, itu iman yang paling tinggi. Pusing, gak tahan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak begini, bagaimana cara engkau menghapus dosaku yang tidak terhapus kecuali dengan sakit ini? Semua bisa lari dengan rasa syukur kita kalau sudah iman menghujam di dada. Tidak ada rasa frustasi, tidak lemah, tidak
gabut, apalagi pokoknya tidak merasakan rasa hancur, semua akan baik-baik saja ketika iman ada di dalam hati. Dan ketika kita mampu mengucapkan alhamdulillah, Allah akan mengirimkan pesan-pesan hikmah di dalam hati kita. Gitu. Alhamdulillah, setelah tahunnya lalu, tahun depannya lagi dia mengulang, alhamdulillah kemarin gak lulus mah. Kenapa? Ketika saya mengulang lagi, saya jadi paham. Allah mengirimkan pesan-pesan, yaitu hikmah ketika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Enak loh kalau kita itu tadi tidak mensekutukan Allah, mentauhidkan Allah, benar-benar Allah yang berperan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, entah itu gak punya anak, entah itu suami kawin lagi, entah itu apapun ujian-ujian berat yang kita hadapi, kita tinggal bilang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba praktek ini. Ketika kita mendapatkan ujian berat, kan sudah tuntunan dari Al-Quran, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pahamkan artinya? Apa artinya? Sesungguhnya ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Termasuk ujian yang kita dapatkan, sesungguhnya ini adalah kehendak Allah, maka aku kembalikan lagi kepada Allah. Punya anak bandel, udah kita ucapkan innalillahi, ya Allah ini milikmu, aku kembalikan urusan ini kepadamu. Karena apa? Kita itu tidak mampu menyelesaikan satu pun masalah sekecil apapun. Kita nggak mampu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepada Sang Maha Pencipta kita yang maha menyelesaikan segala sesuatu. Enak. Apapun yang terjadi, ucapkan aja inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembalikan kepada Allah. Bahkan doa kita setiap hari mana? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis aslih li sya'ni kullahu wala talkini ila nafsi tarfat ain. Ya Allah yang maha kuat, yang maha hidup, yang maha hebat, jangan engkau berikan masalah kepadaku walau sekejap mata pun, kecuali engkau ada di dalamnya, kecuali engkau urus di dalamnya. Jadi masalah sekecil apapun, sekejap mata pun, semudah apapun, jangan engkau limpahkan kepadaku kecuali engkau menolongnya. Ini adalah tauhid. Jadi meminta kepada Allah selalu terlibat dalam urusan kita. Saya pesan kepada anak-anak, libatkan Allah dalam setiap urusanmu. Kalau engkau tidak melibatkan Allah, maka Allah juga tidak ingin terlibat. Wah, kita buka bazar tanpa membaca bismillah, tanpa berdoa kepada Allah, tanpa melibatkan Allah, maka Allah juga tidak terlibat dalam urusan kita. Dibiarkan, masya itu, terserah kamu. Wah benar, tanpa melibatkan Allah, bahkan melupakan sholat, bahkan sholatnya jadi tergesa-gesa, dagangan kita laris, banyak laris. Tahu-tahu apa yang terjadi, sampai di rumah ribut sama suami, anak jadi bandel. Jadi tidak akan mendapatkan keberkahan dari apa setiap urusan kita. Mau kemana kita larinya? Kalau sudah terjadi musibah-musibah, banyak sekali musibah-musibah, karena kita tidak melibatkan Allah, mau lari kemana? Tapi ketika semua urusan kita libatkan dengan Allah, seperti ketika ujian, nilainya buruk, ya Allah, saya sudah belajar seperti petunjuk-Mu, seperti perintah-Mu untuk berusaha. Sekarang hasilnya buruk, pasti Engkau memiliki niat baik dalam keputusan ini. Gitu. Enak. Udah belajar, sudah berdoa, sudah menyerahkan kepada Allah, kemudian hasilnya jelek, pasti ada Allah yang tersimpan niat baik Allah di dalam urusan ini. Tetapi kita udah nggak berdoa, belajar iya, merasa kalau sudah belajar pasti bisa, tapi tidak berdoa, tidak melibatkan Allah, tidak baca bismillah, tidak menjadikan ini sebagai ibadah, maka
Nanti ketika kita nilainya buruk, kita akan terpuruk. Udah belajar susah-susah, udah keluar biaya banyak, ternyata ya akhirnya kita jadi hang. Coba betapa banyak kalau tidak melibatkan Allah ya. Artis-artis itu mudah sekali cerai. Uang ada, ya kan? Uang ada, persoalannya sekecil-kecil, nggak seperti orang-orang yang sudah berat, udah kesulitan ekonomi, anak sakit, suami juga sakit. Banyak anak-anak asuh saya itu, bapaknya kena stroke, anaknya 6, ibunya nyuci, ngupah nyuci, tahu-tahu jatuh, kakinya bengkak, gak bisa ngapain-ngapain. Tiba-tibanya anak-anaknya bermunculan bisa bantu ibunya, meneruskan usaha laundrynya, bisa nganter-nganter, anaknya jadi prihatin, anaknya sudah keluarga semakin dekat sama Allah, mereka menjadi rukun sekali keluarganya, gitu. Yang kakaknya ngurusin adiknya, yang adiknya hormat kepada kakaknya. Apa artinya kekayaan kalau anak durhaka kepada orang tuanya? Apa artinya kekayaan kalau suaminya nggak betah di rumah? Apa artinya kekayaan kalau di rumah ribut terus? Anak nggak mau denger nasihat orang tuanya, apa nggak ada artinya itu. Tetapi saya bilang melihat mereka itu keluarga yang sangat bahagia. Karena kesulitan yang begitu berat, mereka jadi dekat dengan Allah. Gitu. Saling asih, saling sayang. Tapi ini coba nggak ada. Ada, uang berlimpah, segala macam bisa dibeli, terkenal, cantik, rupawan, tetapi kok breng? Ada apa di situ? Ada apa di situ? Nah, jadi bukan itu yang menjadikan kita bahagia, tetapi ketika hati kita terpujang pada keimanan. Kalau iman kita, hati sudah terpujang pada iman, maka apa yang terjadi adalah selalu baik. Selalu merasa ini kebaikannya Allah. Jadi yang pertama, kita tanamkan rasa tauhid kepada anak-anak ya, untuk menjadikan generasi emas nanti di 2029 insya Allah. Itu tauhid kepada anak itu penting banget. Anak dibikin selalu merasa dilihat oleh Allah. Kalau mau berangkat didoain banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus didoain. Nah, mama gak bisa lihat kamu dimanapun berada. Tapi Allah melihat kamu. Kalau kamu melenceng dikit, itu Allah melihat kamu. Mama gak bisa melihat kamu, tapi Allah selalu melihat kamu. Ketika kita mampu membuat anak kita merasa dilihat Allah, kita sudah aman di rumah. Kita sangat aman di rumah. Gimana anakmu di sekolahan? Itu belajar apa enggak? Kita kan enggak tahu. Anak belajar apa enggak di sekolahan? Main apa enggak? Pacaran enggak? Ngelawan enggak sama gurunya? Apa sungguh-sungguh dia belajar? Apa menjadi anak yang berbudi pekerti baik? Kita enggak tahu kalau sudah dia keluar rumah. Tetapi ketika kita bisa menanamkan kepada anak bahwa dia selalu dilihat Allah, kita sudah santai di rumah. Maka dari umur 3 tahun sampai dengan 10 tahun itu, sampai dengan tamat SD, itu keimanan terus yang kita sodorkan. Itu masih anak kita, sampai SD itu masih anak kita. Walaupun kalau udah kelas 3 masih udah main-main gitu, tapi dari mulai kecil sampai SD itu anak kita. Masih bisa kita marahin, masih bisa kita pukul, masih bisa kita ikut makan yuk sama mama, masih bisa gitu. Tapi kalau udah SMP, udah anak temennya itu, kita ngajak-ngajak nggak mau, tapi kering dari temennya. Misalnya kita ajak, enak kita makan, padahal ngajaknya makan loh, bukan suruh kerja. Ma, aku tuh banyak kerjaan banyak PR tapi kering telepon temennya. Kita kesini yuk, ayo. Tuh, artinya apa? Sudah SMP itu sudah anak temennya. Kalau SMA udah lain lagi, udah ada pergaulannya, bisa jadi lawan jenisnya. Maka pendidikan iman yang kita tanamkan dari kecil sampai dengan SD, itu kita tidak akan kehilangan anak sampai kapanpun. SMP tetap anak kita, SMA tetap anak kita.
Maka kalau sudah tamat, ketika keimanan sudah kita bentuk itu, SMP kita masih bisa pilihkan sekolahnya. Kalau SD kita yang milihkan, SMP, nak kamu masuk pondok pesantren ya. Itu kalau keimanannya sudah kita tanamkan, mereka, oh iya mah. Karena apa? Dia sudah percaya bahwa kita akan membimbing ke jalan yang benar. Bahwa keputusan orang tua pastilah yang terbaik. Maka kita akan mudah. Banyak orang yang mengeluh, kenapa ya anak saya tuh nggak mau masukin pesantren? Bu, nggak mau, beneran nggak mau. Kapan kamu nyuruhnya? Ya waktu mau masuk SMP. Dari kecil udah kamu tanamkan belum? Ya nggak pernah ya, namanya anak SD ya udah sekolah aja. Nah itu kesalahannya. Tapi saya dari SD, dari kecil selalu bilang sama anak-anak, nah nanti kamu kalau udah tamat SD masuk pesantren ya. Nah, itu udah kita ajarkan di pesantren itu, nanti kamu bisa belajar Al-Quran, bisa mendoakan orang tua, bisa memasukkan orang tua ke dalam surga. Udah kita tanamkan terus setiap hari selama SD itu. SMP-nya gampang, tinggal nanya anak, mah pesantren mana saya? Kan gitu. Jadi jangan berhalang tiba-tiba nanti aja kalau udah tamat SD baru. Akhirnya apa? Penyesalan yang ada di dalam diri kita. Anak ketika sudah tua-tua gini kan kita sudah membayangkan bahwa siapa yang akan mengirimkan doa nanti kalau sudah saya mati ya. Siapa yang akan mendoakan kita ketika kita saya sedang sakit gitu. Siapa yang akan memperpanjang amal-amal kita setelah kita tidak mampu lagi beramal. Mulai bingung. Coba ya dulu saya masukin pesantren, mungkin anak saya nggak kurang ngajar kayak gini. Mungkin anak saya peduli sama saya. Mungkin di setiap doa anak saya ada saya di dalamnya. Ya itu. Jadi kita memetik bakti anak itu bukan di dunia, ibu-ibu. Di dunia mah masih kita yang berbakti sama anak sampai kapanpun. Masih kita yang berbakti. Bayangkan kalau anak kita sudah besar, sudah tua, apakah kita sudah tidak berdoa buat dia? Kan tetap berdoa kita. Kalau dia sakit bukan kita yang paling sedih, kita juga yang paling sedih. Banyak saya melihat ibu-ibu hidupnya sederhana sekali, tetap ngirimin uang buat anaknya yang sudah berkeluarga. Jadi kalau selagi di dunia, tetap kita yang berbakti kepada anak. Yang kita harapkan adalah bakti anak setelah kita meninggal, ibu-ibu. Kita tahu kan hadis Rasulullah bahwa doa seorang anak, istighfarnya seorang anak bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga walaupun tadinya sudah harusnya masuk neraka. Istighfarnya seorang anak, doanya seorang anak, sedekahnya seorang anak, puasanya seorang anak, semua amal ibadah anak itu, bahkan dia membaca Al-Quran satu huruf pun tidak akan melesat kecuali mengirimkan kepada orang tuanya. Dan akan memasukkan orang tuanya yang tadinya akan masuk ke neraka jadi masuk dalam surga. Ini hadis yang disebutkan kata Allah, tiba-tiba orang tua itu terkejut. Ya Allah, bagaimana mungkin tiba-tiba amalku jadi banyak? Padahal tadinya cuma sedikit, kata Allah. Istighfarnya anak-anakmu yang soleh. Siapa yang tidak iri dengan anak-anaknya, anak-anak yang rajin mengaji, anak-anaknya yang paham Al-Quran, anak-anaknya yang sudah terdidik imannya. Siapa yang tidak iri? Gitu. Jadi bukan kekayaan yang akan kita banggakan, ibu-ibu. Kita bangga, anak saya itu direktur Pertamina, gajinya sekian miliar. Emang kita dikasih? Paling sekedarnya dikasih. Kalaupun banyak gak cukup perut kita. Gitu loh. Gak ada gunanya anak-anak yang hebat-hebat itu untuk mereka aja. Kadang-kadang kita orang tua gak pernah ditengok, gak pernah ditelepon, tapi dibikinin rumah bagus. Apa artinya? Ibu-ibu bisa merasakan kan kebahagiaan kita kalau ada cucu kita saling mendoakan kita. Maka gak bandingkannya harta dengan rasa bakti, rasa budi pekerti yang baik. Maka selalu kita doakan qurrata a'yun, anak yang menjadi penyejuk pandangan kita.
Itu yang kita harapkan di dunia adalah memiliki anak yang menjadi penyejuk pandangan kita. Bukan lihat dia sebel, bukan dia melihat dia pengen marah, bukan lihat dia tuh gergeten, bukan, tapi ngelihatnya senang banget, ya Allah lagi ngaji. Masya Allah malam sholat tahajud sampai pagi. Masya Allah pagi-pagi dicari ibunya, mama mau makan apa. Nah, itu anak yang penyejuk pandangan kita. Bukan yang sholat subuhnya susah, dibangunin marah-marah. Apa rasanya itu? Nah, untuk kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan itu, inilah yang perlu kita tanamkan adalah rasa tauhid sejak anak dari lahir sampai dengan SD aja. Karena SMP tadi dia sudah dibentuk oleh didikan kita tadi. Kalau kita mulainya SMP, udah lain. Udah anak temennya. Waktu SD tidak didik, nanti aja SMP. Enggak, udah lain, udah susah kita memasukkan akidah-akidah yang baik dan benar. Nah, setelah tadi wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Kita ajarkan bagaimana anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, tidak durhaka. Jangan karena kita orang tua yang punya lautan maaf, biarin aja dia kurang ajar, saya udah memaafkan. Nah, ambilin mama minum, ambil sendiri gitu. Enggak apa-apa, terus kita ngambil sendiri. Itu kita tidak mendidik anak kita untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini pintu bahaya kedua. Setelah tauhid, maka pintu bahaya kedua dalam pendidikan anak adalah anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu pintu, karena semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak, walaupun dia hafal Quran, walaupun dia bikin masjid, walaupun dia punya panti asuhan, kalau dia durhaka kepada orang tua, Allah tidak memerlukan ibadah-ibadah dia itu. Allah tidak memerlukan itu. Disepelekan sama Allah. Ngapain kamu? Sholat jenggang-jengging, kamu bikin musola, tapi lihat ibumu nangis setiap hari lihat kamu. Menyakiti terus sama orang tua kamu. Gak perlu semua amal ibadahmu itu. Kata Allah seperti itu. Maka pintu kedua kita ajari anak bagaimana dia berbuat baik kepada orang tua. Jangan biasakan, mama pengen bikinin Indomie. Nah, bikin sendiri ya nak ya. Bikinan sendiri itu pertama kamu tidak menyuruh orang tuamu. Saya tuh gak punya asisten rumah tangga. Kalau saya lihat ada sendok satu kotor, saya cari anak saya. Ini siapa yang gak nyuci piring? Aku mah tadi cepat-cepat. Ini kamu kalau gak nyuci piring seperti ini, gak nyuci sendok ini, berarti kamu nyuruh orang tuamu. Kamu tahu balasannya, nyuruh orang tua nyuci bekas kotoran kamu tahu artinya apa? Oh ya mama, maaf ma. Takut mereka karena sudah dibayang-bayangi betapa mengerikannya durhaka sama orang tua itu. Langsung dia cuci. Kalau kita enggak, wah jangan, udah mama aja nanti yang beresin. Udah mama aja nanti yang nyuci. Kamu mau makan apa? Tak bikinin. Jangan dibiasakan, walaupun kasih sayang orang tua itu luar biasa, ya. Tetapi anak jangan dibiasakan, jangan dididik menjadi anak-anak yang mendurhakai orang tuanya. Kita rela, Allah enggak. Allah enggak ikhlas orang tua itu dibikin seperti pembantu, enggak ikhlas Allah. Adanya orang tua itu dimuliakan, bukan disuruh-suruh. Maka hati-hati nih anak-anak yang suka nitipin anaknya sama orang tua, disuruh ngasuh orang tua, banyak-banyak istighfar. Orang tua mungkin mau ikhlas, tapi Allah ikhlas enggak? Ada kadang-kadang anak saya itu nitipin anaknya ke saya karena dia mau sesuatu apa, lalu dia balas dengan kebaikan yang lebih banyak. Apa? Datang-datang diberesin rumah saya, kamar saya, bahkan lemari baju saya, gitu cara dia untuk bagaimana dia kalau udah sangat terpaksa nitipin anaknya, dia lebihkan baktinya gitu. Lebihkan baktinya. Tahu-tahu udah beres semua gitu. Tahu-tahu pulang-pulang bawa makanan, bawa apa segala macem. Bukan tiba-tiba pulang, aku capek mak, terusin itu tuh kencing mak. Aduh jangan. Nah orang tua itu dimuliakan. Itu aja Allah nyuruhnya, Allah orang tua itu dimuliakan.
bukan dibikin pembantu. Bahaya itu. Bahayanya bukan buat kita, ibu-ibu. Kita mah tetap mulia di sisi Allah sebagai orang tua. Bahayanya buat dia. Maka sering-sering coba ngomong sama anak, nak, selagi masih ada doa dari orang tuamu, aman duniamu. Gitu. Selagi masih ada doa dari orang tuamu, kamu aman. Artinya apa? Kalau kamu menyakiti orang tua nggak doain kamu lagi, bahaya kamu. Bahaya kamu. Bu, tapi kalau orang tuanya mau ikhlas, nggak disuruh sama kita, nggak apa-apa ikhlas katanya, bantu anaknya. Gimana ibunya? Tadi saya kan udah bilang, Bu, orang tua mah pasti ikhlas. Pasti sayangnya jangankan nyuruh-nyuruh, badan aja kita korbankan. Tapi Allah ikhlasnya. Allah kan udah bilang, wa'budullaha wa la tusyriku billah wa bil walidaini ihsanan. Berbuat baik sama orang tua. Anak yang disuruh berbuat baik sama orang tua itu bukan orang tua suruh berbuat baik sama anak, bukan. Berbuat baiklah sama orang tuamu. Apapun orang tuamu, kamu harus berbuat baik. Itu perintah Allah. Maka didikan kita dari kecil adalah bagaimana mengajarkan dia berbuat baik kepada orang tua. Bukan buat kita, Bu. Bukan supaya kita senang, bukan. Tapi supaya apa? Itu adalah ibadah dia. Ibadah tertinggi setelah dia berbakti kepada Allah, setelah menyembah Allah, setelah dia sholat. Jadi kasihan dia, Bu. Kasihan dia. Jadi kita ikhlas, tapi Allah nggak suka. Kenapa? Perintahnya dilanggar. Karena apa? Karena didikan kita yang salah. Maka coba nak, ya kita ikhlas, Bu. Siapa sih yang nggak ikhlas? Wong kita mau makan juga nggak jadi buat anak kok. Yang bisa bertaruh nyawa itu cuma ibu kok. Karena sehebat itulah ibu. Makanya Allah tidak boleh menyakiti orang tua, terutama ibu. Jadi gitu, ibu ikhlas-ikhlas saja, Bu. Siapa yang gak ikhlas? Pasti ikhlas. Kalau kita semua yang akan kita kasih ke anak. Kalau zaman dulu, Bu, kalau di Sumatera Barat, kita sebelum anak-anak itu kita tidur di kamar utama. Nanti kalau anak-anak udah kawin, kita sampai di belakang kok tinggalnya. Gitu loh, yang tempat yang bagus buat anak. Itulah seorang ibu itu. Sehingga Allah menjaganya, jangan mau digituin. Tempatmu dimuliakan. Berdua ya. Tempatmu dimuliakan ya, Bu ya. Jadi gitu ya. Paham ya? Jadi kita mah pasti ikhlas, tapi kasihan anaknya. Kasihan anaknya dipandang rendah oleh Allah, tidak mendapatkan pahala